Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan ini kita bisa melanjutkan lagi kajian kitabnya Syekh Muhyiddin Al-Arabi, yaitu kitab Al-Isra ila Maqamil Asra. Kemarin masih kita membahas terkait mukadimah kitab ini. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan mukadimah selanjutnya, yaitu dimulai dari wahada ini ya. Wahada. Nah, ini mulainya dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wahada ini, wahadanya ini dan adapun. Dalam kitab ini yang dimaksud dalam kitab ya, wahada ay wahadal miraj al marwi fi hadal kitab. Wahada dan adapun dari dimaksudkan miraj dalam kitab ini ya, wahada miraj, wahada ay ini wahadal miraj al marwi fi hadal kitab. Jadi yang dimaksud dengan miraj di dalam kitab ini ialah miraju arwahil warisin, yaitu mirajnya para arwah-arwah orang-orang yang diberikan atau orang-orang yang ahli waris ya, pewaris. Yaitu mirajnya arwah-arwah atau ruh-ruh orang yang diwarisi ya, yang diwarisi Nabi, arwahul alwarisi sunanan nabiyina ya, sunanan nabiyina wal mursalin, yaitu sunan itu perilaku baik ucapan, perilaku gitu ya. Nah itu pewaris para nabi. Ini yang dalam hal ini yang jelas ulama warasatul anbiya ya, itu ulama itu sebagai pewarisnya para nabi itu dalam hal ilmu. Dalam hal tingkah juga kita sebenarnya sebagai pewarisnya nabi dan rasul. Nah dalam hal ini itu pemikirannya atau yang dimaksudkan dalam mirajnya dalam kitab ini yaitu mirajnya ruh ya. Mirajnya ruh berbeda dengan mirajnya nabi itu dengan jasad dan secara nyatanya ya, bukan hanya sekedar ruhnya saja, tapi secara dohir dan batinnya ya. Nah dalam hal kitab ini wahada mirajul arwah al warisin sunanun nabi wal mursalin. Nah dalam kitab ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan mirajnya itu yaitu mirajnya para arwah-arwahnya orang-orang yang diwarisi perilaku atau sunah-sunah nabi dan rasul gitu ya.
wa huwa mirajul arwah. Nah, ini wa huwa mirajul arwah yaitu jadi naiknya ruh-ruh muqaddasah ya, ruh yang suci. Nah, ini kita lihat apa yang dimaksudkan dengan warisin. Ini warisin. Nah, ini ada ya warisin. Al-warisu huwa at-tabi'u lin-nabi ya. Jadi al-waris itu waris itu ya yang diwarisi ya. Apa yang waris yang dimaksudkan waris yaitu at-tabi'u lin-nabi, ngikutin nabi ya. Al-mutbi'illah. Jadi yang diikutinya. Apa at-tabi lin-nabi, kita mengikuti nabi. Mengikuti dalam hal apa? Fi aqwali lahu, fi aqwalihi, dalam hal perkataannya ya, ucapan-ucapannya, wa amalihi, dan amal-amalnya, apa yang dilakukan nabi, wa ahwalihi, dan perilakunya gitu ya. Kalau di dalam ilmu tasawuf, ahwal itu adalah suatu pengalaman spiritual rohani ya. Ahwal itu istilahnya di dalam ilmu tasawuf. Nah, mungkin ahwal ini yang dijadikan rujukan mengikuti apa yang dimaksud dengan mirajnya ruh itu sebagaimana mirajnya nabi gitu. Ila ma khussu bihin nabi sallallahu alaihi wasallam, terkecuali apa yang terkhusus untuk nabi gitu ya. Jadi apa mimma la yajuju musyarakatihi bih, yang hal tersebut itu tidak boleh untuk menyamainya atau masyarakat itu tuh membandingi atau ininya lah, menyamainya itu dalam artian wahadal insan, dan manusia ini atabi yaitu mengikuti al-mutbi, yang diikutinya. Siapa yang diikuti? Bahwa al-alim, yaitu orang yang para ulama ya, orang yang berilmu. Al-musari ilaih fi hadis asy-syarif ya. Nah, ini disyaratkan di dalam hadis yang mulia, al-ulama warasatul anbiya ya. Jadi ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Nah, di situ. Jadi yang dimaksudkan dalam hal ini pemahamannya Ibnu Arabi, yang dimaksudkan mi'rajnya di sini itu karena nabi kan mengalami perjalanan mi'raj gitu. Karena kita sebagai pengikutnya juga ya sama juga, kita harus mi'raj juga. Itu pemahaman Ibnu Arabi gitu kan. Cuman beda secara mi'rajnya nabi itu secara zahir dan batin, sedangkan mi'rajnya para warisin, para ulama, para wali-wali itu secara ruhnya ya, atau dalam mimpi gitu yang maksudkan ini ya. Jadi bukan seperti nabi mi'rajnya itu. La asbaha, nah ini sini jelaskan, mi'raj la asbaha bukan dengan secara jasad atau jisim ya, dengan jisim. Wa isro'u asrori, dan perjalanan sir ya, perjalanan sir, perjalanan rohani, sir rahasia, asror ya. Asror itu daripada sesuatu yang paling lembut dan paling dalam yang ada di dalam diri manusia. Istilahnya itu sejatinya
sejatinya manusia, sir, asror. La aswaro bukan perjalanan-perjalanan yang terhalang atau terdinding gitu ya, atau terhijab. Waruyatu janan ya, waruyatu janan, dan melihat kolbu. Nah di janan itu di sini kolbu ya, janan kolbu atau basiroh. Jadi penglihatan yang di sini itu penglihatan batin ya, penglihatan basiroh. Ada basor penglihatan mata, kalau basiroh itu penglihatan batin. Layan bukan penglihatan mata. Wasuluku maripati zaukin, dan perjalanan pengetahuan atau perjalanan mengetahui pengetahuan rasa, mencicipi ya. Jadi menempuh pengalaman rasa gitu ya, menempuh pengetahuan rasa. Zauk itu, zaukia itu mencicipi, merasakan gitu. Jadi di sini itu bukan lagi perjalanan dalam bentuk dohir ya, atau dalam bentuk secara jasad, kan, tetapi ini perjalanan penempuhan melalui pengalaman si rasa, zaukiah, merasakan pengalaman rasa. Watahkiki, dan menempuh perjalanan hakikat ya. Tahkik itu yang senyatanya hakikat ya. La suluku misafatin, bukanlah perjalanan jarak tempuh ya. Motorik dan perjalanan, jadi bukan bisa ditempuh dengan beberapa mil, beberapa kilo ya dalam hari ini. Jadi perjalanannya bukan diukur dengan jarak, motorik dan perjalanan gitu ya. Perjalanan ila sama wati mana, sampai mendapatkan makna yang tinggi ya, dalam artian makna yang diumpamakan langit itu mana hakikat gitu, ketinggian makna. Jadi asamawati makna itu makna yang diumpamakan sesuatu yang mulia, yang tinggi, yang agung. Karena langit itu bukan dipahami langit yang kita lihat sama mata ini itu, tapi yang diumpamakan dengan ketinggiannya maknawi gitu, makna. Bila samawati mana lah makna, bukan tempat yang bawah gitu ya. Makna itu manzil ya, tempat bawah. Nah jadi itu kesimpulannya. Jadi yang dimaksudkan mi'rajnya di sini itu adalah mi'rajnya para arwah-arwah yang mendapatkan waris daripada perilakunya Nabi SAW dan para rasul. Nah mi'rajnya di sini itu adalah mi'rajnya arwah, ruh gitu ya, bukan mi'rajnya secara jasad atau jismani, bukan bentuknya bentuk jisim secara manusia gini. Nah akan tetapi perjalanan naiknya ruh gitu ya, arwah. Wa isra dan penempuhan rahasia, sir-sir atau rahasia-rahasia ya.
dan juga nanti akan penglihatan batinnya, penglihatan kolbunya itu nanti yang akan menyaksikan gitu ya, menyaksikan kolbunya, penyaksian kolbunya nanti akan menyaksikan lah ya, bukanlah dengan panca indera mata, panca indera ini. Dan dalam penempuhannya juga itu suluknya itu mengetahui tentang keadaan atau suasana yang dirasakan secara pengalaman gitu ya, pengalaman rohaninya dan secara hakikat gitu. Jadi bukan perjalanan yang ada jaraknya dan jarak tempuh lah. Nah itu tuh sampainya itu perjalanannya ila samawati mana sampai kepada ketinggian makna gitu ya, yang maksudnya. Nah itu dulu, ini masih mukodimah ya. Jadi sekali lagi ini kitab ini menjelaskan mirudnya itu beda dengan mirudnya Nabi gitu ya. Tapi yang di sini adalah mirudnya para arwah ilmu warisin. Tuh demikian. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bisa didiskusikan, kita diskusikan langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.